Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Umaha, Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia dan anggota Dewan Kabupaten Sidoarjo khususnya di bidang pendidikan. Yang kami hormati para wakil rektor yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Rusyono MPD selaku Wakil Rektor 1 bidang akademik. Yang kami hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Umaha Bapak Khairul Ngibat MSI, para dekan, para kaprodi, dan tak lupa yang saya banggakan kehadiran trainer kita yang selalu kita rindukan kedatangannya, yaitu Bapak Dr. Jumintono dari Rumah Scopus bersama dengan timnya yang telah hadir di gedung kita auditorium lantai 3 Umaha Sidoarjo, serta mahasiswa yang dalam hal ini nantinya juga berperan di dalam penulisan artikel yang mudah-mudahan bisa publish di artikel yang layak untuk dipublikasikan, salah satunya adalah Scopus. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kiranya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, limpahan rahmat, taufik serta hidayah semoga selalu menyertai kita semua, dan mudah-mudahan keberkahan Ramadan selalu menjadikan kita menjadi manusia yang hebat, tangguh, dan tentunya yang bermanfaat, dan kita semoga dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Shalawat serta salam semoga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan banggakan, agar acara ini yang harusnya dimulai pukul 08.00 harus kita undur untuk melengkapi kehadiran Bapak Ibu sesuai dengan undangan kami, harus mundur kurang lebih 2 jam. Mudah-mudahan yang masih di perjalanan, masih mengalami kemacetan, tidak menjadi halangan bagi Bapak Ibu untuk belajar bersama terkait dengan bagaimana penulisan artikel, bagaimana yang mungkin tagihan yang belum submit bisa mendapatkan kemudahan, dan semua atas izin Allah semata. Baik, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara pada pagi hari ini ya Bapak Ibu perlu kami sampaikan. Sebenarnya agenda yang pertama, kalau kita tepat waktu pukul 8 sampai pukul 10 adalah pendampingan dari pihak Rumah Scopus, ya, karena Bapak Ibu pernah langsung belajar bersama di Wonosalam Scopus Camp, dan masih juga kita punya hutang yang belum satu begitu, dan Bapak Rektor dengan berbaik hati beliau menghadirkan kembali para trainer ini karena suatu kebanggaan bahwa Bapak Ibu harus menghasilkan karya yang terbaik. Kemudian yang kedua, kenapa kita hadirkan mahasiswa? Karena agenda yang kedua yaitu dosen pembimbing tugas akhir bersama dengan mahasiswa yang kita hadirkan di gedung ini bersama-sama belajar untuk membuat penulisan, membuat artikel yang layak dipublikasikan, dan nama adik-adik ini juga akan menambah publikasi, dan tentunya Bapak Ibu pembimbing akan sebagai koresponding author, itu juga akan menambah penilaian kinerja dalam hal publikasi ilmiah.
Terima kasih Bu Kaprodi Manajemen yang barusan datang. Dan untuk mempersingkat waktu, kiranya kami mengharapkan masukan atau sambutan dari Bapak Rektor, karena acara ini berlangsung 2 hari Bapak Ibu, dan tidak ada batasan selesainya kapan. Jadi selesai submit, ya terus ada kegiatan lagi, dan hari ini akan ada 3 narasumber yang akan datang dalam perjalanan menuju ke Umaha dari Jakarta, Bapak Asrun, kemudian dari Makassar terkait dengan terkait dengan aplikasi Java yang terintegrasi Sister BKD, itu pukul 14 baru sampai di bandara. Jadi kiranya kita ekstra untuk belajar pada waktu 2 hari ini. Kemudian yang ketiga, dari Bapak Jumintono bersama tim, itu yang nantinya 2 hari akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Begitu garis besarnya Bapak Ibu acara hari ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah dan senantiasa kemudahan selalu menyertai kita semua. Baik, untuk berikutnya waktu kami berikan kepada Bapak Rektor Umaha sekaligus membuka acara dan memberikan sambutannya. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan masih dalam suasana Syawal, saya selaku pribadi dan juga rektor dan juga ketua umum ADRI menyampaikan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Apabila selama 1 tahun ini ada yang kurang berkenan, ada yang salah kata, salah pikir, atau salah paham gitu ya. Tapi tidak salah 3, kemarin lewat salah 3 sebabnya saya. Alhamdulillah, Umaha masih bersemangat untuk bagaimana ingin mencapai prestasi, prestise, dan reputasi. Prestasi sudah kita tunjukkan dalam kelembagaan, sehingga kita bisa peringkat 300 Webometrik, kemudian peringkat 285 dari perguruan tinggi se-Indonesia, dan peringkat ke-7 dari seluruh universitas di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ini adalah prestasi. Sementara untuk prestise, alhamdulillah, karakter-karakter perilaku organisasi para dosen tetap Umaha, baik yang mendapat tugas tambahan maupun yang belum mendapat tugas tambahan, dipercaya di berbagai pihak, mulai dari sebagai KPU, kemudian sebagai Dewan Pendidikan, dan diminta lagi menjadi Ketua Umum Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Umum, Sekretaris 1 dan Sekretaris 2, termasuk di Dewan Pembina sebagai sekretaris, Dewan Pakar, dan lain-lain. Itu adalah target dari berprestise. Di samping itu, alhamdulillah juga Rektor Umaha di luar negeri sudah, kalau ngontak orang hampir tiap hari sekarang melayani kolega-kolega di luar negeri. Tadi malam ini termasuk saya capek belum bisa tidur karena kolaborasi dengan teman-teman dari Turki. Karena kita paham Turki dan Indonesia adalah negara Asia dan negara ASEAN satu-satunya Indonesia yang menjadi anggota G20. Nah, kepercayaan itu harus kita jaga. Dan kitalah
dosen yang di ujung tombak. Maka repotnya orang Turkinya nggak bisa bahasa Inggris lancar, saya nggak bisa bahasa Turki, dia nggak bisa bahasa Indonesia, untung ada Google. Jadi saya ngomong bahasa Indonesia, saya terjemahkan dalam bahasa Turki, nah disitulah kita dialog dengan mereka. Karena di Turki dominannya adalah Arab dan Turki. Sementara Inggrisnya tidak seberapa. Itu berprestise. Alhamdulillah lagi kita juga sudah mendapat banyak kepercayaan hibah-hibah. Insya Allah nanti bukan hanya hibah yang sebagaimana yang kita lakukan, juga banyak tawaran-tawaran. Jadi tanggal 1 Juni kita mendapat tawaran kerjasama dengan 20 kepala pusat riset di BRIN. BRIN adalah Badan Riset dan Inovasi Republik Indonesia Nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan kemarin kita sudah rapat kick meeting dengan kepala riset ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan dan koperasi. Juga kita mendapat kepercayaan dengan komunitas pengusaha, yaitu dengan Mas Pion. Kita akan diberikan fasilitas berbagai macam sehingga kita akan mendirikan dan membuat yaitu galeri-galeri. Kalau dulu istilah koperasi, sekarang ini yang populer dan nyaman di telinga generasi Z itu galeri. Maka tidak kita istilahkan bisnis center atau koperasi, tapi kita istilahkan galeri bisnis dahsyat. Dahsyat itu singkatan dari dagang saya dengan teman-teman. Nah ini dari Pak Ali Markus dan kemarin direspon oleh BRIN. Apalagi program kita adalah mencetak 1 juta pengusaha baru. Dari 10.000 item yang ada dari Mas Pion Group. Dan kemarin saya sudah sambang juga ke sana. Nah itu adalah untuk berprestise. Yang terakhir adalah bagaimana Umaha punya bereputasi. Nah bereputasi itu satu-satunya jalan adalah dalam publikasi ilmiah. Reputasi rektornya, reputasi dekannya, reputasi dosennya, dan reputasi mahasiswanya. Oleh karena itu, walaupun kita dalam kondisi agak tidak menentu, terutama saya barusan kena bel Wesley, ya. Jadi bibir yang kiri kanan itu enggak bisa setara. Jadi kalau ngomong itu B itu enggak bisa. B-nya itu menceng ke samping gitu. Alhamdulillah sekarang sudah saya pakai untuk mencium cucu-cucu saya yang cantik sama sudah kembali lagi ya, alhamdulillah. Saya pikir stroke, ternyata tidak. Jadi bagaimana bereputasi? Kita harus melakukan kegiatan yang sifatnya publikasi ilmiah. Karena hanya disitulah jalan kita untuk bisa menembus dunia internasional. Dan alhamdulillah kita dengan telatennya Pak Jo Mintono, Pak Jo itu kemarin dari Malaysia, beliau memang stay-nya di Malaysia, tapi tanah airnya di Jogja bersama 3 tim yang akan mendampingi kita hari ini, besok lusa sampai submit. Wis tak bandani, wis kayak ini ada gak gelem submit, ya wis. Berarti tidak bisa dibina, berarti harus dibinasakan, ya. Karena sekarang rektor punya jurus pendekar mabuk. Ya. Salah satunya adalah hari ini ada 4 kegiatan. Yang pertama saya menagih karya-karya dosen untuk submit yang telah menjadi alumni dari beberapa pelatihan yang dilaksanakan oleh Rumah Scopus. Sudah
2 kali intensif ya, dan sekarang juga akan jalan. Dan itu tidak sembarang. 10 orang kita datangkan, dan itu orang dari berbagai macam, dan transport ke sini itu bukan main itu. Maka saya minta untuk segera submit dan ada pendampingan mulai hari ini. Termasuk saya juga. Nah, itu program pertama. Dan apabila masih nggak mau, ya sudah, saya sudah merelakan dosen-dosen yang ingin tidak meneruskan pengabdiannya di UMAHA. Ini sudah keputusan saya sebagai pemimpin di organisasi besar yang harus menjadi contoh kepada seluruh dosen-dosen se-Indonesia. Program kedua adalah kita melanjutkan kerjasama dengan ITS. Jadi tolong dari teknik, ya, itu nanti, tapi sayangnya memang teknik ini ya mulai dekannya, kemudian wakil dekannya, kaprodinya, itu memang orang-orang super semua, super sibuk ya, sibuk sehingga dijak kontak, ditelepon aja juga susah. Rektor yang nelpon, apalagi bukan rektor. Maka juga akan ada pergantian. Sudah ada pergantian kaprodinya, dan nanti dekan sama wakil dekan juga akan ada pergantian. Nah, jadi kita sudah kerjasama dengan ITS, sudah kita temukan. Dengan ITS, alhamdulillah, programnya disebut dengan program TAUT. TAUT. Jadi TAUT itu, TAUT bahasa Indonesianya kan dikaitkan gitu ya, ditautkan. Tapi ini tidak, TAUT ini singkatan, yaitu tugas akhir menjadi upgrade. TA tugas akhir, U-nya upgrade, A-nya, T-nya itu adalah artikel terreputasi, bereputasi. Reputasi, tasinya itu. Jadi TAUT. Ini rektor langsung turun tangan, rektor ITS dan rektor UMAHA dan kepala LPPM kemarin juga akan dirubah nih. Kita akan mengikuti dari ITS. Di ITS itu LPPM-nya namanya adalah Badan Riset dan Pemberdayaan Masyarakat. Nah, itu jadi niru BRIN. BRIN kan Badan Riset dan Inovasi. Tapi kalau di sini nanti dan ITS itu sudah Badan Riset dan Pemberdayaan Masyarakat. Karena nggak mau menggunakan istilah pengabdian masyarakat. Tapi karena kenyataannya kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, oleh karena itu kami mengundang para mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa yang saya bimbing ada 9 orang, akan kita berikan pendampingan untuk membuat artikel, ya, di mana artikelnya akan kita submit menjadi artikel di Scopus. Dan kalau Anda sudah bisa begitu, maka yang bisa berhasil itu akan mendapat penghargaan dari rektor. Satu mahasiswa 5 juta. Pembimbingnya 5 juta, jadi 10 juta. Dari mana uangnya? Itu Allah yang tahu. Kita punya ATM. Allah tempat minta. Nah, gitu ya. Dan ini sudah jalan. Jadi ini mahasiswa, tapi untuk besok saya minta ke dekan untuk mengundang seluruh mahasiswa yang tugas akhir dan dosennya untuk di briefing, untuk didampingi, karena saya sudah buat surat keputusan bahwa setiap tugas akhir akan dibuat TAUT, dan TAUT-nya itu adalah didampingi penulis pertama mahasiswa, penulis kedua adalah dosen pembimbing. Sehingga nanti itu bisa masuk ke Scopus, bisa kita rencanakan. Nah, itu adalah program besok hari ini. Tolong
seluruh mahasiswa, dosen yang tugas akhir, seluruh prodi, ya, dan itu segera mengundang mereka dengan syarat: 1, membawa proposalnya, 2, membawa laptop tentunya ya, kemudian membawa datanya, angketnya, hasil datanya itu, kemudian kalau sudah menjadi laporan, nah itu sudah sampai mana laporannya, maka tim yang dari Pak Jo akan mendampingi secara individual. Ya, ini nanti mungkin sampai 3 hari atau 4 hari atau seminggu, kalau memang jadwalnya ada, itu nanti kita bisa perbantukan untuk mahasiswa. Nah, jadi ini bukan ngarang-ngarang, tapi adalah program kerjasama TAUD dengan ITS. Gitu. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini ternyata direktur sumber daya yang mengurusi jabatan fungsional itu sekarang itu banyak kesulitan karena banyak persyaratan-persyaratan yang lahir dari tim ahli di LPDP di LLDikti di daerah-daerah. Sehingga ada 9 proses, ya, ada 9 persyaratan khusus untuk kenaikan pangkat. Antara lain adalah terutama yang dari lektor kepala ke lektor, ke guru besar. Yang pertama adalah harus mempunyai proyek 100 juta hibahnya dari pemerintah. Yang kedua adalah harus menggunakan Scopus, ya, atau bereputasi. Padahal tahun-tahun yang lalu enggak ada itu, Prof. Rusyono enggak ada itu Scopus. Mengapa kok ada ujuk-ujuk seperti ini? Kemudian ketiga, walaupun sudah Scopus, belum tentu itu langgeng. Karena apa? Ada discontinue, ada yang tidak discontinue. Di sini yang banyak korban. Nah, kalau yang korban 100 juta itu Rektor UNU Sidoarjo. Nggak bisa maju karena dia belum punya hibah di atas 100 juta. Kalau Rektor Umaha itu hibahnya sudah berapa? 1,8 miliar. Itu hibah untuk dari penelitian. Tapi hibah untuk international conference itu sudah 28 miliar. Nah, itu hibahnya Rektor Umaha. Nah, keempat adalah harus membimbing mahasiswa S3. Kalau menguji banyak, saya beberapa kali menguji eksternal examiner. Tapi ini tidak, harus ada itu. Yang kelima adalah harus linier. Jadi kalau seperti saya teknologi pendidikan, di sini tidak ada pendidikan, nggak bisa. Tapi setelah saya konfirmasi ke pusat dan di sini, itu bukan linier, hanya serumpun. Jadi kalau dia dokter, ya jangan menggunakan bagaimana kuliner gitu ya, jangan bawa jauh banget. Tapi seperti saya sosial, dari pendidikan ke manajemen, nah itu bisa. Nah, itu bukan linear tapi serumpun. Yang keenam adalah bagaimana ijazah dan bidang garapan. Itu harus betul-betul sama. Padahal orang boleh saja dia seorang eksak tapi ketertarikannya dengan ekonomi syariah seperti Rektor UBT di Batam, itu orang teknik, itu orang BPPT. Tapi profesornya adalah profesor ekonomi syariah. Kok bisa? Yang lainnya kok nggak bisa? Ada apa ini? Nah, ini peraturan-peraturan yang tidak jelas. Kemudian juga bersyukur kita punya Sinta, kita akan berjuang supaya bereputasi itu tidak hanya yang tadi stempel Scopus. Ya. Ke-9 adalah adanya kegiatan-kegiatan BKD, sister, yang itu harus diisi dan itu resikonya tidak dapat tunjangan serdos kalau tidak mengisi BKD. Yang ke-10 adalah orang yang pensiun dini, ya seperti saya pensiun dini, mengapa?
karena ada politik. Saya dulu di DPR RI sebagai staf ahli, kemudian di Menristek sebagai direktur atau asdep. Nah, sementara saya setelah itu kembali ke UNESA, tapi di UNESA saya dicalonkan menjadi rektor. Nah, karena saya dicalonkan menjadi rektor, kembali saya mengurus ulang, apalagi kembali lagi ke Satminkalkun dipersulit. Nah, jadi itulah yang menghasilkan saya pensiun dini. Daripada saya repot, saya pensiun dini. Tetapi tapi ada peraturan yang disampaikan oleh Pak Sofwan. Siapa yang membuat peraturan ini bahwa yang pensiun dini itu hangus jabatan fungsional. Maka saya juga sudah menghanguskan itu dan sudah memulai dengan jabatan fungsional yang baru dengan NIDN yang baru. Nah, ini semuanya akan kita tuntut ke judicial review, ya. Dan saya sudah pamitan ke Pak Bunyamin, ke Pak ini, supaya semua aturan di LL Dikti itu sama. Karena pintu gerbangnya di LL Dikti, setelah beres di LL Dikti baru di pusat untuk guru besar. Nah, jadi sayangnya LBH Umaha tidak sanggup dan tidak berani karena memang bukan petarung. Sekarang sudah saya ambil alih, kita akan kerjasama dengan Dr. Asrun dari Unpad Bogor yang hari ini akan menyusun tuntutan-tuntutan dalam judicial review itu. Nah, di samping itu kita juga tidak hanya itu kita bereskan, tetapi jabatan fungsional yang sekarang sister itu hanya kumulatif per badan, per item, bukan seluruh item. Nah, kami hari ini juga akan hadir Pak Zulfikar Salu, sudah OTW dari Kolaka. Kita membuat SIJAFUNG, Sistem Informasi Jabatan Fungsional. Sehingga nanti itu terintegrasi dengan sister, kita akan tahu yang speedometer kita. Speedometer kita ini sudah sampai mana? Oh, ini sudah lektor ini. Berarti saya mengisi kegiatan berbagai macam, setelah mengisi melalui SIJAFUNG kita, nanti akan otomatis diingatkan oleh sistem, Bapak sudah bisa mengurus ke lompat guru besar. Bapak cukup ke lektor kepala. Bapak dan Ibu bisa menambah ini dan itu. Selama ini saya punya tim sudah 3 tahun ngurusi jabatan fungsional saya. Nah itu tadi nggak jelas, ya. Di mana ketidakjelasannya antara lain adalah tadi peraturan-peraturan katanya ini, katanya itu, katanya ini. Sehingga ternyata baru waktu Munas kemarin direktur menyampaikan ke saya harus hangus. Kalau mau harus memulai dari baru. Itulah Bapak Ibu sekalian 4 agenda yang hari ini kita akan laksanakan dan akan di-handle langsung oleh Prof. Rusyono nanti bersama Pak Ngibat dalam rangka ini. Dan saya berharap ini mahasiswa, yang mahasiswa berapa orang ini? Coba angkat tangan. Nah, siapa saja? Fatma, terus Dwi, terus Robi, terus siapa lagi? Aris, terus siapa lagi? Ika, terus siapa lagi? Dian. Ada lagi? Nah, ini adalah perintis bagaimana mahasiswa Umaha bereputasi internasional. Tepuk tangan dong. Ya. Karena saya yang langsung bimbing dan saya membimbing yang secara konseptual, akademik sudah saya lakukan. Tinggal membimbing bagaimana menjadi artikel, ya, yang akan dibimbing oleh Rumah Scopus. Nah, demikian dari saya, terima kasih, mohon maaf, dan saya nggak bisa ngomong lama-lama lagi sekarang, ya, karena harus saving dan saya fokusnya sudah kemana-mana. Jadi saya sudah punya hak cipta beberapa, sekitar 10-an, tapi masih hak cipta karya ilmiah atau buku atau apa. Ini yang 3 akan saya buat, yaitu hak cipta teknologi tepat guna,
yaitu si Jafung, kemudian teknologi tepat guna hak cipta langitan, dan teknologi tepat guna hak cipta game hebat. Sementara kami juga sudah sedang menyusun buku 12 buku, kemudian juga sudah ada data, ada 10 data Pak yang kami lakukan yang terkait dengan manajemen proyek. Antara lain adalah bagaimana kesiapan dosen dalam MBKM, BKD, itu datanya. Kemudian bagaimana manajemen, kita evaluasi manajemen kinerja perguruan tinggi. Datanya sudah saya sampaikan ke Prof. Jo. Ketiga adalah bagaimana penguatan kepala sekolah. Itu sudah ada datanya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana sistem zonasi lembaga pendidik PMB, penerimaan mahasiswa murid baru yang ada di Sidoarjo. Karena saya anggota Dewan Pendidikan Sidoarjo. Kemudian ditambah lagi dengan bagaimana komite di Sidoarjo di tingkat ini dalam merespon perkembangan terakhir ini. Itu ada datanya sudah. Kemudian yang keenam adalah kami sudah melakukan bagaimana kinerja masing-masing fakultas. Ini tolong dekan, 4 dekan ini segera membuat laporannya, dan laporan itu nanti akan saya evaluasi, dan di situ nanti akan saya bersama di situ untuk membuat menjadi submit ya, dengan manajemen evaluasi yang sudah disampaikan oleh Pak Lusiono. Itu ada 4, berarti sudah 9. Terus satu lagi adalah yaitu proyek untuk pelatihan AA dan pelatihan pekerti. Nah, ini sudah ada data semuanya kita laksanakan, akan kita kemas. Waalaikumsalam. Wah, ini dia barusan saya sampaikan tadi. Ya kan, orang-orang hebat-hebat nasional itu. Wah. Ya. Silakan di atas, Prof. Ya. Ya, luar biasa. Ini tadi yang saya sebut, Bapak Profesor Dr. Muhammad Asrun. Asrun siapa, Pak? Andi Asrun. Nah, Muhammad Andi Asrun. Ini adalah teman saya sesama aktivis di Mahkamah Konstitusi. Kalau saya saksi ahli dari aspek saksi kegiatan-kegiatan membuat undang-undang, kalau beliau adalah penuntutnya. Nah, makanya sekarang kita hadirkan untuk penuntutnya. Nah, jadi ini sambil, jadi Pak Prof. Asrun ini adalah profesor kurang SK. Tapi kita sudah profesor, Pak, associate profesor sudah. Kita associate profesor. Jadi orang manggil saya profesor sudah sah. Karena di Indonesia itu ada 3 sebutan. Asisten profesor, associate profesor, dan full profesor. Nah, satu lagi ditambah grand profesor. Siapa itu? Profesor Dr. H.C. Megawati Soekarno Putra. Nah, itu grand profesor. Profesor Ma'ruf Amin. Profesor Said Agil Sirot. Itu grand profesor. Lu kok tahu? Nah, yang ngurus saya. Yang ngurus saya itu. Nah, jadi sekarang saya tukang potong, nggak bisa mencukur dirinya sendiri. Jadi saya harus tahalul. Nah, jadi saya tahalul, saya motong orang, sudah yang sudah motong-motong tadi, potong dong saya. Nah, ini makanya saya datangkan teman-teman ahli potong ini ya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi Prof. Asrun, Andi Asrun ini. Mungkin Bapak bisa buka itu setiap persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tadi sudah saya sampaikan ada 10 artikel, 10 bidang yang akan kita tuntut sebagai judicial review. Dan sudah saya share ke teman-teman. Dan Pak Sofwan pun juga akan nyaman
karena peraturan yang tidak dia buat, dia harus laksanakan sebagai administrator, dia dimaki-maki gara-gara peraturan khusus itu. Nah, setelah itu, ini juga nggak datang-datang, itu nggak terbit-terbit, yang profesor dari 3 lini. Lini profesional, lini akademik, dan lini praktisi. Nah, jadi itu nanti akan memudahkan kita semua. Terima kasih. Wallahu a'lam. Oh ya, nanti kami sudah siapkan tempat istirahat di sebelah sana. Nanti setelah pembukaan kita nanti yang bidang hukum, teman-teman hukum bersama beliaunya. Kemudian Pak Jo akan bersama mahasiswa saya. Nah, nanti mahasiswa saya persilakan untuk melihat progresnya hari ini sampai malam, ya. Silakan, kami siapkan makanan. Mungkin oleh ngombe, oleh mangan, oleh turu. Masa ngombe dilarang gitu? Oleh kabeh. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor yang telah membuka secara langsung acara hari ini dan sampai esok dan mungkin sampai selesai tersubmit begitu harapan yang disampaikan oleh beliau, dan banyak hal tadi ada 9 atau 10 agenda kegiatan yang bisa terlaksanakan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan. Baik kepada seluruh peserta dan mahasiswa mungkin yang belum hadir bisa dikontak ya Mbak, Mas, karena ini kesempatan yang langka karena dihadirkan langsung bersama para trainernya dan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk Anda semuanya. Kemudian kepada Bapak Ibu dosen, kami mengucapkan selamat karena libur secara nasional tapi di perguruan sosial Ma'arif tidak ada libur. Dan mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih bersemangat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Pak Su yang sudah lama menunggu, ya sudah jam 11 malam. Beliau dari Jogja sampai di sini adalah subuh. Nah, ini adalah demi Bapak, Ibu, dan mahasiswa semuanya. Dan tentunya institusi kita tercinta yaitu Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo untuk meningkatkan kinerja khususnya pada publikasi ilmiah. Baik, untuk Bapak Dr. Jumintono, kami persilahkan Bapak untuk memberikan wejangan, memberikan masukan, monggo. Kesekian kalinya kami aturkan, terima kasih. Dan waktu kami berikan sepenuhnya kepada Bapak Jumintono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bu Lila, yang kami hormati Bapak Rektor, Prof. Asrun. Gak nyangka nih ketemu ini ya. Iya. Oke. Harusnya terbang hari ini. Pak Rektor telepon saya pagi-pagi, jangan terbang dulu. Oke. Kalau Pak Rektor sudah dawuh tuh saya tuh gemeter Pak, aslinya Pak. Karena saya itu jujur membutuhkan Pak Rektor seperti ini. Karena apa? Kekuatan politik itu kadang harus ada dalam sebuah organisasi. Kalau nunggu kesadaran, kapan sadarnya gitu ya Pak. Saya khawatirnya sadarnya tuh kalau sudah menjelang pensiun. Sudah injury time itu. Oh ternyata kita kalah. Ternyata kita tuh menjelang tumbang. Nah itu yang kita khawatirkan. Ya, dan itu hanya kekuatan politik yang bisa menolong kita. Maka dari itu saya terima kasih. Pagi-pagi saya kena semprot oleh Pak Rektor. Pak Ju sekarang berhadapan dengan pendekar mabuk katanya. Ya Allah, saya habis ngaji dari Joglo tempat saya. Pokoknya bagaimana saya terpenuhi Umaha dan Pak Rektor untuk bisa menyelesaikan saya tadi diskusi 20 paper minimal untuk submit sampai akhir bulan ini. Oke, yang dari mahasiswa ada berapa orang? Rencana ada berapa?
Berapa? 18 rencana ya. Bisa dihadirkan hari ini sampai 18? Oke. Saya tanya ke Pak Ibad. Pak Ibad ada berapa paper yang kemarin gantung? Sudah submit? Sudah semua? Belum kan? Yang masih gantung, tarik aja. Yang dikerjakan oleh siapa, tarik, simpan. Nanti kita selesaikan sendiri, Pak. Ya, kita selesaikan sendiri. Pak Rektor tadi memberi perintah saya untuk selesai sebelum pulang ya, Pak ya. Punya selesaikan, insya Allah saya punya tim ada 3, tapi saya tidak bisa memaksa Mas Ayis. Saya hanya bisa memaksa Mas Wildan sama Mas Ipan, nanti mungkin bisa menyusul Mas Cahyo. Karena Mas Ayis ini terikat dosen di UNS, jadi nanti tergantung kepada ketersediaan waktu beliau. Kalau kurang, saya punya 13 trainer, nanti akan bisa apa istilahnya tambal sulam, naik, bisa pulang lagi, kemudian ke sini lagi. Tapi yang jelas saya sudah menangkap target apa yang diminta oleh Pak Rektor, yaitu submit. Kemudian saya minta 20 disiapkan, 20 disiapkan hasil riset. Kalau sudah ada kesimpulannya bagus, kalau belum ada kesimpulannya minimal sudah tahu apa kesimpulannya. Hampir semua riset sudah tahu bisa diterka, betul Pak? Oke, terka saja Pak. Oke, diterka saja, kemudian ambil kesimpulannya, eksekusi jadi 1 paper. Oke. 20, ada mahasiswa, ada berapa tadi, 16, Pak Ibad bisa menyiapkan 4 atau 5? Bisa enggak Pak? 4 sampai 5, bisa? Bisa ya? Yang mahasiswa ada 18 bisa hadir mulai hari ini? Belum bisa. Yang hadir berapa sekarang? 6 ya, masih 6. Berarti minta tolong nanti Pak Ibad sampai 20. Ya, sampai 20. Saya tidak tahu caranya nanti bagaimana, tetapi saya hanya bisa membayangkan itu bisa dikejar kalau kita saling bekerja sama. Oke, Bapak Ibu menyiapkan raw material, kemudian dari raw material nanti saya setting, saya mulai hari ini, saya setting bagaimana menyusun langkah sehingga dari raw material yang Bapak Ibu punya, misalnya ada 20 hasil riset, entah itu riset tahun berapa, nggak penting Pak. Kalau misalnya ada tahun 2015, kalau ada nggak apa-apa Pak, dibawa saja. Oke. Kalau tadi bimbingan Pak Rektor kan ada berapa, itu mungkin masih fresh ya, masih fresh. Tetapi saya juga tidak yakin bisa selesai atau tidak karena belum lulus kan. Saran saya yang ada di UMAHA, hasil riset, entah itu internal, entah itu dana internal atau dari PMPD, yang masih belum dipublish atau belum disubmit, disiapkan Pak. Oke, ada 20. Ya. Kenapa? Gantung. Ya, gantung kan masih, tapi berpotensi selesai enggak? Berpotensi selesai. Kalau misalnya gantung belum selesai, kalau misalnya tidak sanggup serahkan aja Pak Ibad. Oke, nanti kita hajar bareng-bareng Pak. Oke, kita hajar bareng-bareng. Karena nanti akan kita kelihatan Oke. Saya kira nanti kita bisa selesaikan. Kemudian kawan-kawanku semuanya 20 paper ya. 20 paper harus submit sampai bulan ini. Oke. Saya menyiapkan pendamping, mudah-mudahan nanti Mas Cahyo bisa nyusul. Kawan saya ini, staf Mas Wildan, Mas Ipan, kemudian Mas Cahyo itu 1 hari bisa 1 sampai 2 paper Pak. Oke, 1 sampai 2 paper. Asalkan raw material hasil risetnya ada Pak. Ya, raw materialnya Mas Ipan minta tolong untuk diselesaikan. Kemudian kami tidak membutuhkan ruang semegah seperti ini Pak Rektor. Kami hanya butuh tempat yang bisa pakai sarung, pakai lungguhnya jegang gitu, pokoknya sesantai mungkin. Kalau seperti ini apa ya Pak ya? Terpenjara itu Pak saya itu. Mohon maaf ya Pak. Gitu Pak. Jadi yang penting ada wifi-nya, tidak harus di Wonosalam karena wifi di Wonosalam kemarin seperti itu, minta tolong untuk tidak ke sana, di sini saja, tetapi tempatnya betul-betul lepas Pak, tidak ada atribut yang mengikat kita Pak, ya, yang tidak mengikat kita. Oke, nanti minta tolong Pak Ibad melihat SDM yang ada di sini, siapa yang terlibat Pak, tidak mengenal tua, muda, laki, perempuan, oke.
yang bisa ikut stay bersama saya dengan tim Rumah Scopus, ya mungkin 5 hari lah kita cukupkan. Nah 5 hari saya kira selesai Pak, dari 20 itu. Ya, minta izin Pak Rektor nanti 5 hari ya, 5 hari kami siapkan. Mas Ipan sama Mas Wildan telepon pacarnya yang di rumah sana, nanti siap untuk tidak pulang selama 5 hari. Pak Rektor mabuk, saya juga ikut mabuk nih akhirnya. Oke, jadi nanti siapkan 5 hari, 20 paper harus tersubmit. Oke, saya ulang ya, targetnya jelas, setting direction jelas dari Pak Rektor, 20 tersubmit. Karena apa Pak? Yang bisa kita kontrol adalah apa yang ada di diri kita, yaitu submit. Setelah submit, it's none of our control. Itu bukan urusan kita, itu sudah kewenangan dari jurnal. Bapak Ibu tidak bisa mendikte jurnal. Jurnal akan bekerja sesuai petnya dan passionnya masing-masing. Tetapi yang bisa kita kontrol adalah paper kita layak, kemudian submit. Perkara nanti 20 diterima 10, 5, 2 urusan nanti. Karena itu bukan kewenangan kita. Itu pekerjaan nanti setelah kita selesai submit. Oke, Bapak Ibu ya, setting direction-nya itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu semuanya, bidang ya, bidang. Nanti strateginya kami atur. Ya. Oke, boleh. Silakan, silakan. Wah, yang mana nih? Oke, tapi saya kira sudah jelas ya. Kita setting direction-nya seperti itu Pak Rektor. Ada target 20 paper. Insya Allah kami menyiapkan diri sampai 5 hari. Cuma kami minta tidak di ruang seperti ini. Ruang bebas saja yang kami tidak terganggu oleh misalnya sarungan, duduk jegang tuh enak gitu Pak. Ya, karena ini sesuai dengan budaya NU lah Pak. Iya kan? Saya orang NU jadi masalah tahu lah kalau celana itu beda, sarungan enak banget ya. Kemudian ada kopi. Kebetulan anak-anak saya itu tidak suka merokok, jadi kalau nanti ada ruang kalau bisa tidak merokok, ada merokok karena ada yang terganggu lah kalau merokok itu. Karena satu tidak nyaman, kemudian tidak sehat dan seterusnya lah. Saya tahu lah kalau NU itu merokok sebagian dari iman ya. Karena rokok itu yang dilarang kan yang Muhammadiyah ya Pak ya. Ya, merokok membunuhmu kan, bukan membunuh nu. Mu kan Muhammadiyah, bukan nu. Gitu Pak. Kemudian yang terakhir kawan-kawan semuanya, saya tidak butuh apa-apa, saya hanya butuh Bapak Ibu memiliki semangat yang sama dengan tim kami. Ya, jadi kebutuhan saya adalah responsif dari Bapak dan Ibu dari tim Umaha. Tim responsif itu jangan sampai, karena ini dadaan seperti ini, jadi kalau misalnya bangun tuh kurang semen ya, saya kurang semen, cepat lari. Gitu. Ya cepat lari diambilkan, jangan sampai nunggu persetujuan Pak Rektor ya, lama tak nanti. Karena dikejar waktu 5 hari harus submit 20 paper. Tidak ada kesulitan Pak, itu pekerjaan tidak asing bagi kita harusnya nanti. Kemudian kalau teman-teman dari mahasiswa, kalau mau boleh ikut semuanya lebih bagus Pak, karena mungkin karena tidak diganduli oleh nanti menyiapkan sarapan suaminya atau istrinya gitu kan, atau apalah kerjaan lain. Nah, insya Allah dia akan lebih leluasa. Kalau Bapak Ibu yang siap untuk bisa bergabung, saya lebih senang sekali. Saya kira gitu, Bapak dan Ibu semuanya, strategi kita untuk mencapai apa yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh Pak Rektor. Saya tidak punya keraguan sedikit pun, waktu itu akan berjalan terus 4 bulan atau 5 bulan yang akan datang. Kalau itu tidak kita rancang, akan kita lalui dengan tidak ada prestasi apa-apa. Tetapi 4-5 bulan kalau kita rancang mulai sekarang, insya Allah ada 2 kemungkinan. Ada prestasi atau tidak ada. Tetapi kalau tidak dirancang, berarti tidak ada prestasi apa-apa. So, lebih baik kita rancang mulai sekarang. 5 bulan yang akan datang akan kelihatan berbeda. Mudah-mudahan cita-cita dari Pak Rektor dan teman-teman semuanya di Umaha akan terkabul dengan jurus pendekar mabuk.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden Adri, yang saya hormati Bapak Presiden Rumah Scopus, dan Bapak Ibu sekalian, saya suka menulis, ya. Tapi begitu mau naik ke jurnal internasional, bingung karena bahasanya beda, Pak. Dia punya bahasa khusus, format khusus. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya memang harus ikut pelatihan semacam ini, nggak bisa enggak. Karena ada persoalan teknis yang sekali 2 kali, saya sudah 3 kali ikut ini. Ya 3 kali ikut, nggak kapok-kapok, walaupun sudah 3 kali juga di reject tulisannya. Ya, reject tulisannya. Tapi kalau di jurnal nasional, saya sudah masuk. Ya, Sinta 2 sudah, Sinta 3 udah banyak lah. Ya, tinggal Scopus. Nah, memang ada persoalan teknis, misalnya soal citasi, bagaimana mengutip, ya Mendeley misalnya, ini soal teknis, ya harus dilatih, dan memang butuh latihan, dan butuh bimbingan Pak Jo. Akhirnya nggak bisa enggak, saya telepon itu ya kawan yang di Makassar jam 8 malam, dilayani juga, dibimbing juga. Dan sekarang saya sedang menghadapi persoalan sangat kecil sekali yang nggak bisa selesaikan. Bagaimana memisahkan submit itu, ada bagian karena paper saya itu incomplete. Jadi nama saya harus dipisah dari paper. Lah masukinnya kok salah terus. Nah itu, ini teknis. Memang harus ada apa namanya, ya pembimbingnya. Gitu. Ya sekali kita masuk, kedepannya lebih mudah gitunya. Kalau buat saya memang perlu pelatihan dan tempat ini bagus kalau melatih ya. Mau nggak. Gitu. Saya ini wartawan internasional dulunya. 10 tahun saya jadi menulis bahasa Inggris. Tapi menulis ilmiah ini beda. Ya. Menulis gosip sama menulis ilmiah beda. Jadi saya kira memang harus ada latihan dan kuncinya pasti diberikan. Mendeley itu wah sangat dahsyat sekali. Kita ngomong apa keluar. Minta apa keluar. Minta misalnya konstitusi keluar, minta hukum ekonomi keluar, minta yang paling kecil pun, misalnya katakanlah monopoli bahan pokok keluar. Jadi memang harus ada latihan. Dan inilah manfaatnya Rumah Scopus. Ya, Rumah Scopus itu besar sekali ini ya kontribusinya. Ya, termasuk nanti mudah-mudahan Bapak Presiden Adri ini cepat dengan bantuan Rumah Scopus. Full time profesor. Mudah-mudahan karena saya dapat amanat dari beliau, dari Pak Presiden Adri, bagaimana urusan-urusan yang sepele ini yang nggak jelas ini kita terabas. Ya, minggu depan kita gugat. Minggu depan kita bikin petisi supaya jangan dipersulit ini. Persoalan ngejur besar. Di Cina itu Pak, gampang aja. Di Malaysia diangkat dari universitas. Nggak kayak kita di sini sulit sekali kita nih. Ya, dipersulit. Sebetulnya nggak sulit. Memang kita tahu lah bahwa dengan Scopus itu nilainya sedikit lebih naik, kita ratingnya naik. Masuk ke jurnal internasional lebih gampang. Masuk ke dunia internasional lebih gampang, lebih mudah. Karena memang harus penulis. Kira-kira gitu. Saya sih punya keyakinan kalau kita berlatih terus dan jangan putus asa. Ya, dan kemudian persiapkan paper sebanyak mungkin 5. Jadi ditolak 1 masih bisa maju. Saya sudah ditolak 3 kali. Saya majunya ke yang lain. Jadi saya ngantri gitunya prosesnya. Jadi ada harapan. Kira-kira gitu Pak. Saya nggak usah berpanjang-panjang karena ada mbahnya di sini. Ya, jadi ahlinya. Demikian. Terima kasih banyak. Wabillahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asrun, Pak Rektor yang sudah membuka acara, dan Pak Sumintono beserta trainer.
Prof. Rus. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara ini, tapi ini karena sudah jam isoma, mungkin kita akan isoma dulu Pak Ju, dan nanti kita akan kembali pukul berapa, disepakati Bapak Ibu? 11.39, kalau kira-kira kita buat 1 jam 12.30. Bagaimana Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa? 1 jam cukup untuk istirahat, sholat, makan, untuk gimana? Oke. Jadi untuk fasilitas kalau mau sholat dan rehat ada di ruang LPPM, jadi tidak usah turun ke bawah begitu. Tetapi kalau mau ke mana nggih monggo, yang penting kita 12.30 nggih Pak akan kembali lagi ke tempat ini dan mudah-mudahan lebih banyak lagi. Jangan khawatir, untuk konsumsi kita targetkan sudah 60 kotak. Jadi silakan didatangkan mahasiswa yang belum hadir. Ngaten nggih, daripada ini juga prepare kita Bapak untuk memberikan servis yang tidak mengecewakan, begitu intinya. Baik, tetap semangat untuk kita semua. Mari bersama-sama kita isoma dan sampai ketemu lagi di pukul 12.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, adik-adik mahasiswa, siapapun itu ya, karena tadi ini kan 9 orang ini bimbingannya Bapak Rektor semua ya. Ya, barangkali Bu Bulan, siswanya ada yang punya kesempatan rawuh, monggo datang bawa laptop, bawa data. Pak Farid, kemudian Pak Dekan, mungkin ada mahasiswanya yang bisa dihadirkan, monggo.